Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita kembali lagi beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita luangkan waktu untuk Tuhan. Kita datang kepadanya memuji dan menyembah namanya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bersatu teduh merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya akan membacakan panggilan berbakti kita yang terdapat dalam Mazmur 130, dibaca pada ayat yang kelima hingga dibaca pada ayat yang keenam. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji pujian penyembahan kita dengan pujian Yesus Kau termanis dalam hidupku. Yesus Kau termanis di hidupku. Yesus Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Di hembusan nafasku, dekat dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Yesus Kau termanis dalam hidupku. Yesus Kau termanis di hidupku. Yesus Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Di hembusan nafasku, dekat dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami kembali lagi jemaat Tuhan di tempat ini mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkanlah kami untuk bersyukur, layakkanlah kami untuk menaikkan setiap puji-pujian kami sehingga memuliakan nama-Mu yang di surga. Terima kasih Bapa, inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta dengan tema karya Kristus dalam gereja. Mari sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pak Pendeta, kita mengangkat pujian firman Tuhan kita, karya terbesar. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu.
kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah masuk pada minggu yang ketiga di bulan Agustus ini. Ingat, dua hari lagi kita merayakan kemerdekaan. Dan saat ini kita masih tetap pada tema yang besar, karya Kristus masa kini. Seringkali kita merasakan bahwa Kristus sudah ada di surga. Jadi siapa yang melakukan ini buat kita pada saat ini? Tapi saya ingin mengingatkan saudara sekalian bahwa judul khotbah yang saya akan sampaikan ini adalah karya Kristus bagi kita. Tapi sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ketika kami mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu ini bertumbuh berakar dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini ialah dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di mana firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur. Ingat, akulah pokok anggur. Ini bicara tentang pokok anggur. Ya. Jadi bukan bicara tentang pohon-pohon yang lain, tapi pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbicara mengenai pokok dan ranting, ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanaman. Hal ini merupakan simbol dari hubungan yang erat. Nah, dalam perumpamaan atau kiasan pokok anggur yang benar, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting. Yesus juga membicarakan perihal dua macam ranting, yaitu satu ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi tinggal dalam Kristus.
ranting-ranting ini dipotong oleh Bapa dan dipisahkan dari hubungannya yang vital dengan Tuhan. Yang kedua, ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki iman dan kasih kepada Kristus. Ranting-ranting yang berbuah semakin dibersihkan oleh Bapa. Segala sesuatu dari kehidupan mereka atau ranting-ranting yang menjadi penghalang pertumbuhan. Misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan harus dibersihkan secara tuntas. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk inilah yang seringkali menghambat pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Misalnya, saya sering melakukan hal yang tidak pas. Artinya saya suka kalau habis makan, gitu ya. Itu kebiasaan yang tidak baik. Tetapi setelah pergaulan dengan Tuhan menjadi lebih baik, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi hal yang tidak pas buat kita sendiri. Tadinya kita merasa bangga bisa melakukan itu, tetapi akhirnya kita menjadi tidak pas karena banyak orang merasa tidak suka ketika kita melakukan hal itu. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan buruk dan hal-hal itulah yang akan dibersihkan dari kehidupan kita. Pembersihan atau pemangkasan pasti terasa menyakitkan, tetapi ini harus dilakukan untuk tujuan yang lebih baik, supaya berbuah semakin lebat. Dalam kehidupan rohani, alat pemangkas adalah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Maksud saya, daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dari Ibrani 4 ayat yang ke-17. Jadi, untuk mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, selain harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, kita pun harus merelakan diri kita untuk dibentuk, diproses, dan dibersihkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, ada dua pokok bahasan penting yang akan menjadi bahasan kita pada saat ini. Yang pertama, pernyataan Yesus. Yohanes 15 ayat 1 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap bertumbuh. Allah mengharapkan kita semua untuk bertumbuh. Ketika Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar," pernyataan Yesus itu menegaskan bahwa Dia adalah sumber dari segala kebenaran. Kalau kita lihat lagi, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Jadi untuk segala macam kebenaran ada pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia akan melakukan apa saja bersama dengan kita untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan saudara-saudaraku, Dia akan melakukan apa saja. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus tidak melakukan itu kepada kita, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita saat ini. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, Allah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk mencari saudara dan saya. Karena kasih karunia-Nya lah saudara dan saya diselamatkan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dosa-dosa kita diampuni dan kita dijadikan ciptaan yang baru. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, perbuatan-perbuatan lama kita harus dituntaskan oleh Tuhan, harus dibersihkan betul-betul supaya kehidupan kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang benar.
Saudara, kalau saudara lihat, seringkali kita melihat orang ada tato di tubuhnya, ada gambar Tuhan Yesus di tubuhnya, tetapi kelakuannya seperti kelakuan orang-orang tidak punya Tuhan. Mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam perkara-perkara yang tidak pas, tidak benar. Mereka merampok, mereka mencuri, padahal ada gambar Kristus, ada gambar salib di tubuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah diperbaharui, tidak harus melakukan hal yang besar, tetapi hanya datang kepada pokok anggur itu dan melekat erat pada pokok anggur itu. Karena dengan demikian kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja sangat luar biasa dalam diri kita. Kenapa di sini dibilang pokok anggur? Karena perumpamaan yang paling pas, yang paling diketahui oleh orang-orang pada waktu itu adalah pokok anggur. Jadi kalau pokok anggur itu tidak melekat erat, ranting-ranting itu tidak melekat erat pada pokok anggur, maka akan terjadi hal-hal yang tidak pas. Saya pernah melihat ada satu pohon ini pohon mangga, dan rantingnya itu sudah kepotong separuh. Memang menghasilkan buah, tapi buahnya tidak seperti ranting-ranting yang lain yang melekat erat pada pohon itu. Coba bayangkan saudara-saudaraku, kalau ranting itu patah dan jatuh ke bawah, dalam beberapa hari dia sudah menjadi kering. Karena apa? Karena dia tidak punya akar. Ya, saya teringat pada waktu saya mendengar kesaksian dari seorang pendeta yang menceritakan tentang bagaimana pohon korma itu bisa bertumbuh dengan gagahnya, dengan hebatnya di tanah yang berpasir. Nah, rupanya saudara-saudara, pendeta itu menjelaskan bahwa begini, korma itu pada waktu ditanam, itu di atasnya ditaruh batu yang besar. Kenapa? Karena di sana adalah padang pasir dan angin luar biasa dahsyatnya di sana. Dan sehingga pohon korma ini ditindih dengan batu yang besar, dan akhirnya akar-akarnya masuk sangat dalam ke tanah itu, tanah yang berpasir itu. Dan ketika dia sudah menjadi kuat, dia akan mendorong batu yang ada di atas. Setelah batu itu tidak di atas pohon korma itu lagi, dia belum menjadi pohon, dia baru tumbuh. Dan ketika dia tumbuh, dia sudah mempunyai akar yang kuat. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Nah, itulah saudara-saudaraku, ketika kita sebagai ranting-ranting melekat erat pada Tuhan, pada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi orang yang diciptakan baru oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 1b dikatakan, Bapakkulah pengusahanya. Perkataan Tuhan Yesus ini menjelaskan kepada kita bahwa pemilik kebun dan tanaman anggur adalah Bapa Allah. Jadi ketika kita menerima Kristus, ketika kita menjadi ciptaan baru oleh Kristus, kita menjadi milik Allah. Dan Allah dilukiskan sebagai tukang kebun, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Nah, untuk itu ranting-ranting harus melekat erat pada pokoknya. Karena ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Mari kita lihat, apabila ranting anggur, ranting dari pohon anggur itu terlepas, patah, putus dari, tidak melekat lagi pada akarnya, pada pokoknya, bagaimana dia bisa menghasilkan buah? Sedangkan ranting yang melekat erat pada pokok anggur, tapi pokok anggur itu tidak berbaik, itu saja menghasilkan buah yang tidak enak. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, pokok anggur yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus, diumpamakan
Pokok anggur yang benar itu adalah menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Karena ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Kita tidak bisa membantu diri kita menjadi baik. Kita tidak bisa membuat diri kita menjadi benar-benar di mata orang. Kita adalah orang yang baik, orang yang benar. Karena kita harus dibantu oleh Tuhan. Nah, semua kebutuhan untuk ke arah sana, untuk hidup yang benar, disediakan oleh sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus, yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita, sehingga kita sebagai ranting-ranting tidak perlu lagi merasa khawatir. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah tetap berpaut padanya sebagai sumber kehidupan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak perkara dalam kehidupan ini yang terjadi yang seolah-olah kita merasa bahwa ini penderitaan yang kita alami. Banyak orang Kristen teraniaya. Saya pernah melihat satu video bagaimana satu keluarga pendeta di Afrika sana dilempari batu, bahkan dibakar hidup-hidup. Pendeta, istri dan anaknya dibakar hidup-hidup oleh orang-orang yang ada di sana. Ini sangat sadis. Tetapi sudah tahu, kemuliaan menantikan pendeta dan keluarganya ketika dia pulang ke rumah Bapa di surga nanti. Nah, sayangnya begitu banyak orang yang mengaku Kristen dan sudah lahir baru, namun berusaha untuk menghasilkan buah dengan kekuatan sendiri, padahal kita adalah ranting. Memang dengan bisnis kita, dengan usaha kita bisa menjadi kaya. Kita bisa menjadi orang yang dihormati. Bahkan kita menjadi orang yang sangat diharapkan bisa membantu mereka. Tetapi semua itu bukan dari Tuhan. Kita lihat banyak orang pergi ke Gunung Kawi untuk apa? Mencari pesugihan. Ada di antara mereka juga ada orang Kristen. Saya pernah tahu hal itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Memang dia bisa kaya, dia bisa mendapat jabatan yang baik, tetapi yang harus menjadi korban adalah anaknya, di mana anaknya menjadi tumbal. Nah, bukan dengan cara itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita hanya tinggal melekat erat kepada Dia. Karena apa? Setiap ranting padaku, Tuhan Yesus bilang di dalam ayat yang kedua dari pasal yang ke-15 tadi, mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Banyak orang salah mengerti dan berpikir kalau mereka melakukan perbuatan salah, jatuh ke dalam lumpur dosa, maka Tuhan akan memotong kita. Tuhan akan mengakhiri hubungannya dengan kita dan membuang kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang demikian. Kecuali bila kita tidak lagi tinggal di dalam Kristus, Allah akan menghakimi dan akan menolak kita. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Ia tidak pernah membuang kita karena kesalahan dan dosa kita. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa kita, Dia tetap mengasihi kita. Tapi kuncinya ada di sini. Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, agar kita tetap melekat erat pada Tuhan, kita hanya tinggal mengevaluasi diri kita. Apakah perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita sadar bahwa ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan, akuilah kesalahan itu di hadapan Tuhan. Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Perhatikan, Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya adalah jika kita mengaku dosa kita. Jadi saudara-saudaraku,
Ini tanggung jawab kita, agar hubungan kita tetap baik dengan Tuhan. Kita harus senantiasa menghampiri tata hadirannya dan mengakui segala salah dan dosa-dosa kita. Maka firman Tuhan katakan, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku, kita akan dibersihkan oleh Tuhan dari perilaku-perilaku buruk kita. Kita akan diangkatnya kembali sehingga kita dapat berbuah lebat. Namun harus kita sadari bahwa segala kekayaan, kehebatan maupun prestasi-prestasi kita, jangan berpikir itu adalah karena pergumulan dan kehebatan kita. Semuanya itu berasal dari pemeliharaan Sang Pokok, yaitu Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, Yesus adalah kebenaran itu. Yesus adalah jalan itu kepada Bapa di surga. Walaupun kita berjuang setengah mati, kalau Tuhan Yesus katakan tidak, kita tidak akan mengalami apa yang kita inginkan. Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam Yesus karena Dia adalah tempat yang aman, nyaman, di mana kita bisa menyandarkan hidup kita kepadanya dan beristirahat dalam ketenangan. Baik, kita masuk pada pokok yang kedua, tinggal dalam pokok anggur. Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai dengan 5 berkata begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tinggal di dalam Kristus karena Kristus ingin melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hal-hal yang besar. Tinggallah di dalam aku, suatu ajakan untuk semua orang percaya, untuk tinggal di dalam Yesus, sama seperti Dia tinggal di dalam Bapa. Artinya, kita tidak hidup menurut jalan dan cara kita sendiri, melainkan bersandar pada Tuhan, menuruti ajaran Tuhan, menuruti keinginan Tuhan, dan rencana Tuhan bagi kita. Dan sadarlah bahwa produktivitas kita dan berkat itu datangnya dari pokok anggur. Jadi saudara-saudara, saya ingin memberikan ilustrasi sedikit berkenaan dengan banyaknya orang yang di PHK, dirumahkan dalam situasi pandemi saat ini. Dan ini mempengaruhi pendapatan yang diterima. Jadi sekalipun kelihatannya tidak cukup, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan segenap kehidupan kita dan segala sesuatu yang kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara saudara. Saya mengalami banyak hal dalam hal yang demikian dan saya sudah tahu persis bagaimana Tuhan menolong ketika kita berharap dan berserah kepadanya dengan iman yang kita miliki. Itu sebabnya hubungan intim dengan Tuhan harus terus-menerus kita lakukan. Dan yang paling penting adalah kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Rasul Paulus melalui suratnya kepada Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi firman Allah menolong kita bagaimana menjadi orang yang benar, menjadi orang yang tidak melakukan hal yang dengan sengaja melakukan kesalahan. Tapi justru firman Tuhan ini akan memperbaiki kita, memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kesalahan kita.
dan untuk menolong kita hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian ketika orang melihat kita, mereka melihat kebaikan, kebenaran yang ada pada kita. Jadi saudara-saudara, proses ini tidak mudah. Namun hanya dengan cara ini kita bisa berbuah banyak. Sekali lagi, proses pembentukan untuk menjadi tetap melekat erat pada Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, tidak mudah. Namun melalui kebenaran firman Tuhanlah kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan perbuatan-perbuatan kita diperbaharui ketika kita membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini berisi kehendak Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, tinggallah tetap di dalam Tuhan. Sebab justru disitulah berkat akan mengalir. Melekat eratlah pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena disitulah berkat akan mengalir. Yang kedua, andalkan Tuhan dalam segala hal dan berhentilah memakai kekuatan diri sendiri, karena kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah dari diri kita sendiri. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ialah kebenaran firman-Mu ini akan menolong kami, mengubah kami, mengubah wawasan pikiran kami. Karena kami diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Itu sebabnya biarkanlah kami ya Tuhan melekat erat kepadamu. Walaupun kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa, tapi Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami ketika kami mengakui itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman-Mu ini akan terus bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang diberikan kepada kita, biarlah itu semua menjadi ucapan syukur buat kita. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Panggilan memberi kita terdapat dalam 2 Korintus 9, dibaca pada ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita pada Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati, kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan ini boleh jadi berkat bagi gereja kami Tuhan. Juga Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Warta dan informasi kita di pagi hari ini. Untuk ibadah selanjutnya kita akan melihat dan mengikuti perkembangan situasi yang sedang kita hadapi berkenaan dengan perpanjangan PPKM. Untuk itu sekarang ini ibadah masih tetap seperti biasa secara online. Perkembangan lebih lanjut akan dijelaskan menyusul. Dan berikutnya tetap jaga dan lakukan prokes, yaitu protokol kesehatan. Dan bagi jemaat yang ingin menitipkan persembahan dan perpuluhan bisa melalui transfer ke rekening gereja atau menitipkan pada Ibu Pendeta di Pastori. Kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita mengangkat pujian Allah peduli.
Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, saat ini ada waktu untuk kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kami Tuhan di hadapan-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, biarlah Tuhan layakkan kami sehingga kami boleh layak Tuhan menaikkan setiap doa kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang saat ini terjadi di bangsa dan negara kami Tuhan. Ada wabah, ada virus COVID-19 saat ini yang sedang melanda negeri kami Tuhan, bangsa kami. Tuhan, kami mau terus berharap, kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Dan kami memohon biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan jauhkan bangsa kami ini Tuhan dari wabah ini Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu mengatasi wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, bangsa kami ini. Kami mau serahkan setiap pemerintah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, agar mereka boleh dengan bijaksana Tuhan dalam menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Karena mereka terus ada dalam pimpinan Tuhan ketika mereka mengambil keputusan-keputusan untuk menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk dokter-dokter, tenaga medis Tuhan yang juga menolong dalam menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami mau serahkan setiap mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu mereka satu persatu Tuhan, tapi Engkau Allah yang mengetahui setiap mereka pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Berkati pribadi mereka Tuhan, berkati juga keluarga mereka Tuhan. Lindungi, jagai keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kesehatan selalu bagi dokter-dokter, tenaga medis yang menolong untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan, kami tidak mau memandang dari suku mana, dari agama mana Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam situasi seperti ini pun, ketika mereka terpapar Tuhan, mereka terus berpengharapan kepada Tuhan, mereka terus percaya kepada Tuhan. Dan kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang akan pulihkan mereka, Tuhan yang akan sembuhkan mereka Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat, kami memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu memulihkan mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Kunciran. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati dalam situasi kondisi seperti saat ini Tuhan. Biarlah kami juga terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah terus kami bergantung kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Juga Tuhan, teguhkan iman kami Bapa. Biarlah virus atau wabah COVID-19 ini Tuhan tidak membuat iman kami luntur, tidak membuat iman kami goyah Tuhan, tapi biarlah kami terus memiliki iman yang teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semua doa kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan doa kami ini Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang hebat, memiliki Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah menutup telinga untuk mendengar setiap doa kami, seruan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur menyerahkan doa kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkatilah kamu sekalian karena kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah sampai di seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa senantiasa menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Dah.